إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan olehnya di majelis yang mulia ini, di hari yang mulia, Jumat pertama di bulan Ramadan 1445 Hijriah, bulan di mana kaum muslimin dan muslimat menjalankan ibadah puasa sebulan lamanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga hari yang dijanjikan kelak. Pada kesempatan yang baik ini, khatib mengajak hadirin sekalian, kaum muslimin, jamaah salat Jumat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan dengan sepenuh hati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga segala apa yang dilarangnya. Perlu kita semua ketahui bahwa hanya takwa kepada Allah sajalah sebaik-baik bekal dalam mengarungi hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang sedang kita jalani saat ini sebagai salah satu dari rukun Islam bertujuan agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa dapat dimaknai sebagai usaha memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai tindakan dan perbuatan yang ditetapkan olehnya. Pada awal surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 4, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan unsur-unsur takwa yang ringkasnya adalah: pertama, beriman kepada yang gaib; kedua, menegakkan salat; ketiga, menerjemahkan sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah; keempat, percaya kepada jalan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya; dan kelima, percaya kepada hari akhir. Dari 5 unsur takwa yang menjadi ciri khas ketakwaan di atas, unsur pertama yaitu beriman kepada yang gaib mendapat perhatian dan perhubungan utama melalui ibadah puasa. Kita semua tahu bahwa tidak ada ibadah dalam rukun Islam
yang sepribadi ibadah puasa. Siapakah yang dapat mengetahui bahwa seseorang itu berpuasa selain Allah dan pribadi yang menjalaninya? Mungkin saja seseorang terlihat lesu, lemah, dan tidak bertenaga di siang hari sebagai tanda lahiriah bahwa orang itu sedang berpuasa. Namun penampakan itu bukan jaminan bahwa dia benar-benar berpuasa, sebab mungkin jadi ketika sendirian dia telah minum air atau makan makanan yang menyebabkan puasanya batal. Sebaliknya, bisa saja ada seseorang yang nampak bersemangat, terlihat segar dan bugar meski di siang hari yang terik. Tidak ada padanya tanda-tanda lahiriah bahwa dia sedang berpuasa, tetapi justru sebenarnya dia sedang berpuasa dan tetap teguh mempertahankan diri dari godaan makanan dan minuman yang membuatnya membatalkan puasa. Itu semua menunjukkan bahwa puasa adalah suatu ibadah yang bersifat pribadi, sangat personal dan rahasia. Artinya, puasa adalah ibadah yang tidak mungkin disertai oleh orang lain, dan tentu saja juga pada hakikatnya tidak dapat diketahui oleh orang lain. Inilah makna dari sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasanya itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberi balasan atas puasanya itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan yang istimewa, berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang disebutkan dengan jelas nilai pahalanya. Ibadah puasa hanya Allah yang mengetahuinya, karena itu ia bersifat rahasia, seperti tersebut dalam Sahih Muslim, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak cucu Adam melipat gandakan pahalanya, satu kebajikan diganjar 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, kata Allah. Ia untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah selain puasa ada unsur pengawasan sosialnya. Misalkan salat yang lebih utama dikerjakan secara berjamaah sehingga dapat dilihat oleh orang banyak. Kemudian zakat, tentu saja ia dikerjakan dalam suatu bentuk interaksi dengan orang lain, apakah melalui panitia amil zakat atau langsung diserahkan kepada kaum fakir miskin, sehingga mudah untuk diketahui. Lebih-lebih lagi ibadah yang sangat kuat segi pengawasan sosialnya, yaitu haji. Orang berhaji mengerjakannya bersama banyak manusia, malah sekarang jumlahnya mencapai angka jutaan, dan waktu berangkat ke tanah suci diantar oleh sanak famili, karib kerabat, dan handai taulan secara beramai-ramai. Berbeda dengan ibadah puasa, meskipun di bulan Ramadan orang berpuasa lebih banyak daripada di bulan-bulan lain, namun pengawasan sosial terhadap seseorang, apakah ia sedang berpuasa atau tidak, sulit untuk dilakukan. Karena itu tidak mungkin kita dapat mengetahuinya. Lantas, apa makna ketika seseorang yang sedang berpuasa tetap bertahan untuk tidak membatalkan puasa dengan minum misalkan, padahal ia benar-benar sedang kehausan? Ini tidak lain adalah karena seorang yang berpuasa meyakini sepenuhnya akan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dia sadar bahwa ada Allah yang mengawasi tingkah lakunya di mana saja dan kapan saja. Inilah sebenarnya salah satu dari makna takwa, bahwa ada Allah yang selalu mengawasi perbuatan kita. Sementara kita tahu, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183,
bahwa takwa adalah tujuan daripada puasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa dengan demikian melatih kita untuk menerapkan pola hidup atau cara hidup atas dasar kesadaran bahwa seluruh tingkah laku kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang gaib, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat pertama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dampak dari menerapkan pola hidup atas dasar kesadaran semacam ini? Pastinya kita akan selalu berusaha melakukan segala kebaikan, berlomba-lomba berbuat baik sesuai kapasitas dan kemampuan kita, kapan dan di mana saja. Dan sebaliknya, dengan sekuat tenaga kita menghindari segala macam keburukan dan dosa di mana saja dan kapan saja, oleh sebab adanya keyakinan bahwa Allah yang gaib mengawasi semua perbuatan kita. Maka sangat tepat kiranya susunan ayat Al-Quran setelah Allah menyampaikan perihal kewajiban ibadah puasa Ramadan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya dari ayat 183 sampai ayat 187, dan pada ayat berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Dengan kata lain, Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita semua dengan ucapan, hai orang-orang yang beriman, kamu itu sudah menjalani ibadah puasa, juga sudah menyadari bahwa aku ini maha mengetahui semua perbuatanmu, dan aku menuntut pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu itu. Oleh karena itu, jangan pernah kamu mencoba melakukan perbuatan tercela yang kamu tahu bahwa aku telah melarangnya. Bagaimana ibadah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Demikianlah, semoga di bulan puasa kali ini kita dapat menajamkan kesadaran kita bahwa ada Allah yang gaib yang senantiasa hadir mengawasi segala tindakan dan perbuatan kita. Semoga dengan kesadaran ini jiwa kita terdorong untuk melakukan kebajikan dan menjauhkan diri dari segala perbuatan tercela yang senantiasa merayu dan menggoda kita untuk melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون عباد الله إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه
وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.